Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Rahulina Tarigan. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, angkatan 12, kelompok 3 dengan nomor absen 29. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kompeten pada agenda 2 dengan pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Apa sih itu kompeten? Sebelum itu, kita perlu membahas tentang tantangan lingkungan strategis, yaitu dunia VUCA. Di situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA World, yaitu dunia yang penuh gejolak, disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling berpengaruh serta ambiguitas. Ini adalah menurut Miller, Groth, dan Mahon pada tahun 2018. Bisa kita lihat pada perbandingan kemajuan teknologi dan produktivitas organisasi. Dalam grafik tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut juga tercermin dari senjangnya kebijakan publik terhadap kemajuan teknologi. Keadaan ini mengindikasikan terdapat kecenderungan rendahnya pula daya adaptasi organisasi terhadap dinamika kemajuan perubahan teknologi tersebut. Secara implisit, perlunya penguatan kompetensi secara luas yang memungkinkan setiap pegawai dapat memutakhirkan kompetensi baik secara individu maupun secara kolektif organisasi. Kebijakan pembangunan nasional. Dalam kaitan visi, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020 sampai 2024 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Hajar Ma'aruf Amin adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan 9 misi pembangunan yang dikenal sebagai NACA atau Nawacita kedua yaitu 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir yaitu sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan. Setiap ASN perlu berperilaku untuk masing-masing aspek berakhlak sebagai berikut. Aspek pertama, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Aspek yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Aspek yang ketiga yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menanggung-jawabi tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, membantu orang lain belajar serta melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Aspek yang keempat yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Aspek yang kelima yaitu loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Serta aspek yang keenam adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Aspek yang ketujuh yaitu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Selanjutnya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya tujuan bersama. Ada beberapa kebijakan pembangunan aparatur negara. Yang pertama yaitu merit system. Prinsip pengelolaan ASN yang berbasis merit
yaitu seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Ada 4 pengelolaan. Yang pertama, kualifikasi. Yang kedua, kompetensi. Pada kompetensi ini memiliki 3 jenis kompetensi. Yang pertama, teknis, kedua, manajerial, dan yang ketiga, sosiokultural. Selanjutnya, kinerja dan non-diskriminatif. Adapun pembangunan aparatur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 diharapkan menghasilkan karakteristik birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, hospitality, IT dan bahasa asing, wawasan global, networking, dan entrepreneurship. Pengembangan kompetensi. Ada 3 kompetensi ASN. Yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialis pendidikan, pelatihan, teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktur atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman bekerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Konsep kompetensi. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kompetensi ASN. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Selanjutnya, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Selanjutnya, diarahkan kepada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang selanjutnya, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pembinaan atau pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Dari sisi pelatihan, ada 2 jenis, yaitu klasikal dan non-klasikal. Pembelajaran pada klasikal, pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pada non-klasikal, melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Dengan tujuan paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Selanjutnya yaitu ada rencana pengembangan kompetensi. 1. Instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahun instansi. Yang kedua yaitu perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasionalis, holistik atau terintegrasi, terarah, dan efektif dan efisien. Berkinerja yang berakhlak. 1. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 2. ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN. 3. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk berperilaku berakhlak. Terdapat pada SE Menpan RB nomor 22 tahun 2021.
Lalu bagaimana meningkatkan kompetensi diri ASN? Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Yang kedua, pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heiltathagogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Yang ketiga, perilaku lain ASN pelajar yaitu melakukan konektivitas dalam berbasis online network. Yang selanjutnya, sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Dan yang selanjutnya yaitu pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi atau luar organisasi. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Yang pertama, sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafeteria kantor termasuk morning tea atau coffee seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Yang kedua, perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Selanjutnya, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya, dan memasukkannya ke dalam repository di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Selanjutnya, aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam membentuk pengembangan jejaring ahli, pendokumentasian pengalamannya atau pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Untuk yang terakhir, melaksanakan tugas terbaik. 1. Pengetahuan menjadi karya sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Selanjutnya, pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Nah, itu dia rancangan pengembangan kompetensi ASN yang dapat saya paparkan. Lalu berikut ini saya akan memaparkan ataupun mengimplementasikan core value kompeten di instansi pekerjaan saya. Maka sebelum itu, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada video ini, saya sedang memakai alat elektronik digital untuk mengerjakan segala pekerjaan kantor agar tetap dapat mengikuti kemajuan teknologi yang sekarang berbasis digital. Dan yang kedua yaitu sering mengikuti webinar yang berkaitan dengan kemajuan pengetahuan dari berbagai instansi. Dan yang ketiga yaitu mencatat poin-poin penting yang berhubungan dengan pekerjaan agar tidak lupa dikerjakan demi hasil yang baik. Untuk yang selanjutnya yaitu membaca buku-buku yang berkaitan dengan kemajuan kompetensi saya sebagai pengelola rencana energi sumber daya mineral pada Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang selanjutnya, membantu teman kantor dalam memecahkan suatu pekerjaan yang sulit dikerjakan. Dengan demikian berakhirlah sudah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye. See you.